keluarganya, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan tetap dalam lindungan Roh Kudus dan diberikan kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, mohon maaf Pak, kalau boleh tahu Bapak dari Kristen mana, Katolik apa Protestan Pak? Protestan. Protestan. Ya. Di sini ada tema saya Pak, Kristen ajaran bingung. Ini pertanyaan Pak. Saya bertanya, apakah Kristen ajaran bingung? Ajaran bingung. Ya, sebenarnya nggak bingung, buat kami nggak ada bingungnya di situ. Ya, boleh kita buktikan Pak? Boleh. Ya, Bapak punya kitab suci di situ, bisa sama-sama kita buka Yohanes 14:1. Yohanes 14:1. Yohanes 14 ayat 1. Bentar ya. Iya. Yohanes 14 ayat 1. Iya, gimana? Apa? Ya, coba dibaca Pak. Bunyinya situ kan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Benar? Juga kepadaku. Amin. Ada berapa yang harus kita percaya situ Pak? Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Ya, ada berapa yang harus kita percaya di situ? Di sini, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Berarti ada berapa yang harus kita percaya? Kalau memang disebutkan gitu dalam kalimat itu, kepada Allah dan kepadaku. Iya, berarti tapi ada berapa? Merujuk kepada satu pribadi sebenarnya, kepada Allah. Ya, boleh Bapak berstatement seperti itu, karena itu kitab Bapak punya hak untuk menafsirkan. Tetapi pertanyaan saya di situ, ada berapa yang harus kita percaya Pak? Ya Bapak hitung, itu Bapak terserah mau hitung berapa gitu. Tapi saya percaya itu sebenarnya menyatakan kepada satu pribadi gitu. Masalahnya kan di sini Pak, kan gitu. Begini, Pak. Masalahnya di sini kita kan punya tafsiran yang berbeda, pola konsep tafsir yang berbeda gitu. Jadi Bapak nggak bisa juga paksakan kami Kristen saya harus tidak mengikuti paksakan konsep berpikirnya Bapak gitu, nggak bisa. Jadi saya tidak paksakan konsep berpikirnya, konsep hermeneutiknya kami, konsep tafsiran kami, ya dalam kami memahami Alkitab kami gitu. Dan iya Pak, begini intervensi Pak. Bapak kan itu Bapak udah offside sebenarnya gitu intervensi. Iya, dengar dulu Pak. Saya sudah puji-puji Bapak tadi, masa Bapak marah-marah. Sabar. Enggak, yang pertama Pak, iya begini. Yang pertama, saya tidak punya kapasitas, saya tidak punya hak untuk menafsirkan kitab Anda. Tugas saya di sini hanya membaca kitab suci, tugas Anda untuk menafsirkan, menjelaskan, karena itu kitab suci Anda. Kan tidak boleh saya di luar lana. Saya hanya tugas membaca. Saya bertanya, di situ tertulis, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Saya bertanya sama Bapak, ada berapakah yang harus kita percaya di situ? Ini pertanyaan Pak. Ada berapa yang saya percaya di situ? Ada berapa? Ada kepada itu kan merujuk kepada Allah, kepada satu pribadi sebenarnya. Kepada Allah, makanya kami juga kepadaku. Ada berapa? Itu kan Kristus yang menyatakan kan? Ya, berarti ada berapa? Berarti percaya kepada Allah, percaya juga kepada Kristus kan? Iya, betul. Nah, berarti ada berapa yang kita percaya? Merujuk kepada satu pribadi sesungguhnya. Jadi Bapak tidak bisa langsung pisah-pisah seperti itu gitu. Saya tidak pisahkan, saya bertanya sama Bapak, ada berapa kita percaya di situ? Ada berapa itu? Kepada Allah dan kepada Kristus. Ada berapa berarti? Nggak bisa dihitung seperti itu Pak. Bapak nggak bisa hitung. Ya sudah. Bicara tentang Allah, Bapak nggak bisa pakai hitung-hitungan matematika. Baik, saya rubah. Tolong Bapak jelaskan percaya kepada Allah Bapa sebagai apa dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai apa. Silakan Bapak. Bapak yang jelaskan. Kepada kan Allah. Di situ kan janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, kata Yesus.
Percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Percaya kepada Yesus sebagai apa? Silakan. Sebagai apa? Sebagai Allah. Kristus juga kan dia jelaskan sebagai... pakai dalil. Pakai dalil. Kan kita menjelaskan. Masa Anda tidak bisa menjelaskan kitab Anda? Berarti betul dong tema saya oten ajaran bingung nanti. Itu bagian dari dalilnya kan. Dari ayat itu kan Bapak sudah bisa melihat gitu. Bagaimana kalau saya sama Bapak sama-sama kita tanya kepada Yesus menurut Bible? Boleh tidak? Kita belajar sama-sama. Boleh? Boleh. Oke. Janganlah gelisah hatimu. Cara belajar konsep tafsiran kita ya, Kristen. Iya. Jangan pakai tafsiran, kita pakai ayat Bible saja yang tertulis secara eksplisit. Enggak, Bapak juga kan pakai tafsiran. Bapak kan cari pola pikir Bapak jalankan. Sabar, begini Pak. Mungkin Bapak bisa memahami secara enggak lah. Saya begini Pak, sudah saya bilang, saya tidak pernah menafsirkan Bapak kan kitab sudah Anda. membangun konsep berpikir Bapak dengan pola tafsiran Bapak. Ya sudah, kalau begitu Anda jelaskan sama saya. Anda jelaskan sama saya mau dengar. Coba. Bagaimana itu? Percayalah kepada Allah, percaya juga kepada Yesus. Percaya kepada Allah sebagai apa? Percaya kepada Yesus sebagai apa? Karena kita harus percaya itu kan? Sebagai apa? Enggak harus. Nah, terus kita percaya kepada, oke, percaya kepada Allah Bapa sebagai apa itu? Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, kepada Kristus. Artinya itu satu garis lurus yang tidak akan berbeda gitu antara Allah dan Kristus. Jadi di dalam apapun yang dikerjakan Kristus itu tidak akan mungkin bertentangan dengan apa yang dikerjakan oleh Allah. Berarti bagaimana tanggapan Anda di Matius 11:25 kalau begitu? Apa itu Matius 11 ayat 25? Ya. Coba. Ini tanggapan Anda ya, saya tidak mau menafsirkan. Tanggapan Anda di Matius 11:25. Enggak apa-apa, kita sama-sama. Saya juga belajar siap. Jadinya kan gitu. Iya, kita sama-sama. Saya suka belajar, Pak. Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil." Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa." Siapa kata Yesus itu Bapa? Mana? Itu di Matius 11:25. Siapa itu menurut Yesus Bapa di situ? Allah, ya Allah di surga, Allah di surga. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa." Siapa? Bapa siapa? Bapa di surga. Ya, di situ tertulis apa? Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepada Bapa di surga." Tertulis apa di situ? Kepada Bapa, kepadamu Bapa. Bapa, seterusnya. Bapa, Tuhan langit dan terus bumi. Nah, berarti Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah Bapa. Percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Tuhan langit dan bumi. Sepakat? Betul? Sepakat. Sepakat. Makanya tadi saya tanya sama Anda, kita percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Seharusnya Anda pergi ke Matius 11:25, percaya sebagai Tuhan langit dan bumi. Betul? Nah, sekarang percaya juga kepadaku, kata Kristus, kata Yesus, benar? Iya. Nah, percaya kepada Yesus sebagai apa kalau menurut Anda? Kepada anak Allah yang inkarnasi ke bumi. Kalau Anda bernarasi begitu, takutnya Anda bertabrakan dengan Yohanes 11:42. Itu dalam tafsiran Bapak. Jangan. Bukan, itu tertulis. Bukan tertulis itu, Bang. Tertulis, tapi kan dalam pemahaman kita, cara kita melihat ayat itu pasti berbeda. Iya, kalau begitu apa bunyinya? Bapak Yohanes merasa, 11:42.
tapi kan itu semua dalam konsep yang Bapak pahami Iya, gitu. begini, Dan kami apa punya bunyinya? konsep kami untuk memahami ayat itu. Jadi Bapak nggak bisa paksakan. Kami harus memahami seperti Bapak berpikir. Jangan paksa kami berpikir seperti Ya Bapak sudah, berpikir. sekarang begini Kayak Pak, gitu. silakan Bapak baca Yohanes 11:42, Bapak jelaskan kepada saya, kan saya minta penjelasan. Kan saya tidak menjelaskan, saya minta Anda yang menjelaskan kepada saya. Bukan saya menjelaskan kepada Anda, karena saya tidak punya kapasitas. Iya, betul. Makanya saya bilang sama Bapak tadi, ketika Anda mengatakan bla bla bla, makanya saya bilang, bagaimana tanggapan Anda? Takutnya Anda bertabrakan dengan Yohanes 11:42. Anda belum baca, tapi Anda sudah mau marah sama saya. Coba Anda baca dulu. Coba. Maksud saya, silakan Anda baca dulu. Ketika Anda sudah baca, baru Anda bilang, oh loading ini tidak cocok. Itu tidak masalah. Tapi masalahnya Anda belum baca. Jangan sampai ketika Anda baca, Anda bilang, oh iya ya. Coba silakan Anda baca. Enggak. Saya nggak bilang gitu kan. Ya coba Anda baca. Yohanes 11:42. Yohanes 11 Ayat 42. ayat 42. Ya. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengar aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Yesus percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan Hafal bumi. sekali Berarti ayat itu ya. berarti percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Sekarang percaya kepada Yesus sebagai apa? Dalam Yohanes 11:42 dikatakan, Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi di sekelilingi banyak orang di sini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, dan percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Bagaimana pendapat Anda? Percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, Matius 11:25 tadi kan? Iya, Pada betul, waktu iya. percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Itu ayatnya Yohanes 11:42. Iya, betul. Benar kan? Benar. Ya sudah, berarti benar. Kenapa tadi Anda bilang, oh jangan tafsirkan, kan benar. Karena begini Iya, Pak. tadi kan Jikalau kita belum Iya, bicara dengar sampai ke dulu. situ. Sedikit lagi. Kita belum bicara Iya, sampai sedikit ke lagi. situ tadi. Oke, Kenapa jadi sedikit gitu? lagi. Sedikit lagi terakhir ini baru Anda menanggapi semua, saya diam, Anda dengar. Nah, kalau di dalam Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nah, percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Dalilnya ada di Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, percaya sekali kepada itu. Yesus sebagai apa? Percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Dalilnya mana? Yohanes 11:42. Oh, Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jikalau kita sudah hebat percaya sekali, Allah Bapak, Bapa bisa sebagai... hafal semua itu. Iya, sabar. Jikalau kita sudah percaya Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, dan Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal yang dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Haleluya. Inilah Haleluya. hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Coba Anda baca Yohanes 17:3, Anda jelaskan sama saya. Yohanes 17:3. Tapi luar biasa sekali Bapak hafal semua itu. Banyak Pak, masih banyak. Kalau Anda siap mau dengar saya jabarkan, bisa saya jabarkan, Anda cek di situ. Kalau saya melenceng, Yohanes berapa tadi? Yohanes 17:3 17 ayat 23. 3. Ayat 3. Ayat 3. Inilah hidup yang kekal. Kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, maka Yesus Kristus, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.
Iya, tepuk tangan buat Tuhan. Berarti Berarti terganggu dengan sebutan yaitu bahwa engkau adalah satu-satunya Allah yang benar, ya, gitu ya. bukan. Saya tidak terganggu dengan itu, Pak. Itu saya percaya. Pribadi saya Bapak ingin- percaya. Maksudnya begini, Pak. Yang saya ingin bertanyakan sama Bapak sebagai orang Kristen dari lahir yang memiliki kitab suci, menurut Yohanes 17:3, Bibel yang Anda imani itu, untuk memperoleh hidup yang kekal yaitu kerajaan sorga, berarti kita harus mengenal Yesus sebagai Tuhan apa utusan Tuhan di situ? Mengenal Kristus Sebagai sebagai yang diutus, yang diutus. Siapa yang mengutus dia? Allah Bapa. Allah Bapa menurut Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Menurut Yesus, bukan menurut saya, bukan menurut Anda, tetapi menurut Yesus. Dalilnya ada di Lukas 4 nomor 8 kalau Anda tidak percaya. Dalilnya ada di Lukas 4 nomor 8. Yesus sendiri yang mengatakan. Iya. Lukas 4. Ayat Ya. 8. Kita pindah lagi ke Lukas 4 ayat 8. Sebentar, kita baca lagi. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu yang hanya kepadanya sajalah engkau Berbakti. Yesus mengatakan, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Berarti Allah menurut Yesus Tuhan. Sepakat? Iya, sepakat. Ya. Berarti di dalam Yohanes, ya kutipan waktu pencobaan iblis kan? Yang dikutip. Ya, betul. Berarti menurut Yesus dalam Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi untuk memperoleh hidup yang kekal, kita harus mengenal Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Iya. Silakan. Anda punya kitab, Anda menjelaskan sama Inilah saya. hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, berarti untuk memperoleh hidup yang kekal, menurut Yohanes 17:3, kita mengenal Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Mengenal Yesus sebagai, iya, dalam masa inkarnasi kan Yesus dikenal sebagai utusan, sebagai anak Allah yang Silakan. diutus. Anda mau bilang dalam masa inkarnasi, masa ini itu hak Anda karena itu kitab Anda. Cuma begini saya sarankan sama Anda, Pak. Ya. Iya. Anda beragama Kristen, saya beragama Islam. Kita masing-masing punya kitab suci. Islam punya kitab suci Al-Quran, Kristen punya kitab suci yaitu Bible. Nah, kenapa kita harus punya kitab suci? Agar satu ketika ada orang bertanya tentang agama Kristen kepada kita, maka kita harus menjelaskan sesuai yang tertulis dalam kitab suci. Satu ketika ada orang bertanya tentang Islam kepada saya, maka saya akan menjelaskan keislaman saya melalui kitab suci saya. Karena gunanya kitab suci kepada kita itu mengenal Tuhan, mengenal perintah Tuhan, dan mengenal larangan Tuhan. Tugas kita sebagai hamba, taati segala perintah-perintah Tuhan dan jauhi seluruh larangan-larangan Tuhan. Nah, pertanyaannya timbul. Anda sebagai Kristen menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Sementara di dalam kitab suci Anda tidak pernah menceritakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bibel Anda, saya sudah baca satu kali selesai, tambah ini sudah mau selesai yang kedua kali, Pak. Sebelum saya berdiskusi. Karena saya orang pencari kebenaran, Pak, bukan mencari pembenaran. Bumi cuma satu, matahari cuma satu, bulan cuma satu, masa Tuhannya dua? Coba, Tuhannya Islam dan Tuhannya Kristen. Itu kan hak Bapak untuk tidak percaya itu. Tetapi kami orang Kristen percaya bahwa ya Yesus adalah. Itu hak Anda, Bapak, itu hak ya, Anda mau percaya Bapak Yesus sebagai tidak menemukan begini, Pak. ayat, tapi kami menuhankan Kristus karena kami sudah melihat itu gitu dan bicara Oke, tentang Anda melihat siapa dari Kristus segi itu apa? Sekalipun tidak ada pernyataannya mungkin bagi Bapak secara verbal gitu dituliskan, tetapi dalam perjalanan Kristus mulai inkarnasi sampai dia mati dan disalibkan dan dibangkitkan,
kami melihat itu gitu. Dan nah itu yang mungkin belum Bapak bisa melihat gitu, bahwa di dalam Oke, baik. semua cerita, dalam semua narasi yang ada Oke, baik. di dalam kitab itu menyatakan itu, dan kami bisa Oke, baik. menerima itu dan mengimani itu gitu. Jadi masalah Oke, Bapak baik. tidak menemukan kata yang mungkin Bapak harapkan itu diucapkan, dituliskan dengan kata, mungkin itu persoalan lain lagi gitu. Tetapi kami kan melihatnya itu tidak dalam apa aja tulisan kata beberapa kalimat gitu. Tetapi kami melihatnya secara utuh dalam Alkitab itu gitu. Kami menemukannya itu dalam Alkitab itu, bukan dalam kata lagi kami menemukan itu. Oke, baik. Baik, berarti Anda mengatakan Anda menemukan itu di dalam Alkitab. Saya tanya sama Anda simpel. Betul. Anda mengimani Yesus sebagai Tuhan berlandaskan apa keimanan Anda? Berlandaskan apa lagi? Maksudnya? Iya. Percaya. Iya, berlandaskan apa keimanan Anda? Alkitab. Alkitab, betul sekali. Berarti Anda mengimani Yesus sebagai Tuhan dengan melalui Alkitab. Betul? Betul. Iya. Oke. Anda coba ceritakan sama saya di mana ayat-ayat yang menceritakan Yesus tentang Dia Tuhan. Karena Anda mengimani pakai Alkitab kan? Benar tidak? Berarti harus ada di Alkitab dong. Itu tidak Bapak kan pasti Bapak mengejar saya dengan kata apa gitu. Bukan, carikan saya dalil. Carikan, saya tidak mengejar, saya tidak minta kata ini, kata ini. Sudah bisa lihat cerita bagaimana Iya, cerita mana? Cerita apa? Sampai Iya, Yesus di mana? lahir, Yesus Iya, saya di mana? Yesus lahir di mana, Pak? Berarti Bapak kan bukan, maksudnya begini. Maksudnya begini, Anda mengatakan tidak, sabar. Bapak bisa melihat narasi itu lengkap Pak dalam Injil, bahwa tentang begini Kristus. Bapak dengar saya dulu. Dari dia Bapak, lahir, ya, Anda dengar saya dulu. Anda dengar saya dulu. Naik ke surga. Ya. Oke, Anda dengar saya dulu baik-baik. Anda dengar saya dulu baik-baik, Pak. Di sini kan kita belajar, bukan gontok-gontokan suara, Pak. Iya, betul, dari tadi kan saya tidak menafsirkan kitab Anda. Saya ini kan mencari kebenaran, Pak. Anda sebagai orang pemilik kitab, bukankah telah diwasiatkan Yesus kepada Anda, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk? Ketika saya bertanya tentang ketuhanan Yesus, Anda sebagai orang yang beriman, Anda harus menjelaskan kepada saya. Karena saya baca dari Kejadian sampai Wahyu, itu menceritakan Yesus tentang utusan Tuhan. Kisah Para Rasul 3:13 utusan Tuhan. Kisah Para Rasul 4:27 hamba Tuhan. Yohanes 17:3 utusan Tuhan. Yohanes 17:8 utusan Tuhan. Yohanes 5:37 utusan Tuhan. Yohanes 11:42 utusan Tuhan. Matius 11:25 berdoa kepada Tuhan. Matius 12:15 hamba Tuhan. Bagaimana saya bisa mau percaya dia sebagai Tuhan? Sementara keimanan kita harus berlandaskan kitab suci. Tidak ada sebuah paksaan buat Bapak untuk percaya. Begini Pak, begini Pak, coba terakhir. Bapak untuk menerima itu pun juga kan sudah berbeda gitu. Jadi tidak Pak, ini bukan masalah berbeda atau tidak Pak. Ini kan kita kembali kepada Alkitab yang tertulis. Coba sabar. Coba Anda bacakan Kisah Para Rasul 4:27. Bagaimana tanggapan Anda di situ? Kisah Para Rasul 4:27. Kisah Para Rasul 4:27. Kisah Para Rasul 4. Kisah. Ya, ayat 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa. 4 ayat 27. Iya. Iya, itu tadi sudah. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus dan yang engkau urapi.
Mereka berkumpul untuk melawan hambamu yang kudus yang engkau yang urapi. Hambamu yang kudus, hambamu itu merujuk kepada siapa, Pak? Coba Anda baca baik-baik. Ini kisahnya si merujuk kepada Kristus kan? Berarti menurut Kisah Para Rasul 4:27, Kristus di situ adalah seorang hamba, sepakat? Pemahaman kita berbeda tentang itu, Pak. Memang Ya silakan kasih paham. Makanya tugas Anda kasih paham sama saya. Kan saya minta tadi Anda jelaskan sama saya. Coba Anda jelaskan, saya dengar, silakan. Bagaimana seorang hamba bisa jadi Tuhan? Coba Anda jelaskan sama saya. Bagaimana seorang hamba menjadi Tuhan? Bisa jadi Tuhan. Kan Anda menuhankan Yesus kan? Sementara di Alkitab mengatakan dia hamba. Itu kan hamba itu. Hambamu yang kudus yang engkau urapi. Kan? Ya itu dia. Melawan Yesus. Mereka berkumpul melawan Yesus. Hambamu yang kudus yang engkau urapi. Berarti hamba itu merujuk kepada Yesus. Berarti di dalam kitab suci yang Anda pegang, yang Anda imani, Yesus adalah seorang hamba. Tetapi keimanan Anda mengatakan dia Tuhan. Bagaimana bisa keimanan Anda tidak selaras dengan kitab suci? Kalau Anda mengatakan saya tidak paham, pahamkan saya. Kan simpel. Coba Anda carikan, pahamkan saya. Nah, kami melihat itu bukan untuk menyatakan bahwa artinya ya dalam inkarnasi Kristus kan dia memang menjadi manusia. Kan gitu. Di mana inkarnasinya? Biar saya baca di Alkitab begitu. Di mana inkarnasinya? Loh, Bapak kok jadi kau pura-pura bingung gitu. Padahal Bapak begitu hafal gitu Alkitab, tapi iya, maksudnya di mana, Pak? Bapak Maksudnya begini, Anda kan pernah baca Alkitab kan gitu. Bapak jadi apa? Sekarang begini, Bapak. Oke, saya tanya sama Anda, apakah jujur Pak ya, Anda turun karena Kristen saya tahu, sabar karena iya sabar. Sabar, Pak. Kita di sini sabar. Saya akan bilang, saya mau tanya, ingat, di Kristen ya katakan ya, tidak katakan tidak, selebihnya dari si jahat. Saya tanya sama Anda, apakah Anda sudah pernah baca Bible, Anda sudah pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu selesai? Tidak semuanya, tidak sampai. Turun, Bang. Kau tidak baca semuanya baru kau. Sabaran saya itu kan. Saya ini baca sudah mau 2 kali selesai, Pak. Tidak menemukan inkarnasi atau congornya di situ. Baru Anda bilang kamu ini baca kok, kamu baca. Saya baca. Makanya ketika di dalam Bible Anda mengatakan bahwa Yesus adalah seorang hamba, tetapi keimanan Anda bahwa dia adalah Tuhan, Anda mengatakan dia inkarnasi. Saya minta jangankan inkarnasi, makan nasi saja yang saya minta. Nggak. Siang hari malam loh, Bible kalian ini sudah menjadi makanan kami sehari-hari. Baca Bible sampai lupa cara peluk istri. Kau baca Bible di mana, botak? Di komal saya, kalau naik sebelum bersuara buka kamera dulu, ya. Karena open cam itu wajib. Karena saya sudah ada perjanjian kekal dengan netizen. Jadi sebelum bernapas buka kamera dulu. Jadi kalau 1 jam tidak buka kamera, 1 jam jangan bernapas. Silakan. Nusley, Islam Kristen. Nusley. Halo Bang, selamat malam. Saya udah gantung sekali. Begitu kah? Gimana kabar kakak? Halo. Ya halo, bagaimana kabar kakak? Sehat kah? Baik abangku. Ya, baik abangku. Sehat ya? Ya, kakak dari Kristen mana kakak? Dari Katolik, Protestan, Ortodoks, Advent, Pentakosta? Dari Kristen mana? Dari aduh, sudah tanya-tanya Kristen sajalah Bang.
Iya kan di sini koma lintas agama bukan lintas cari jodoh ya pasti ditanya agama lah. Di sini kan lintas agama itu. Agama Berarti yang Kristen ditanya kan agama. di KTP Kristen bang. Kita lanjut Oh, di, di KTP. Oke, di siap. intinya bang. Siap. Oke, Kan siap. di KTP kan Terima Kristen kasih. bang. Terima kasih sudah mampir di Komal saya. Semoga tetap dalam lindungan Roh Kudus, diberikan kasih karunia oleh Allah Bapa, Amin, dimudahkan amin, segala haleluya, urusannya, amin. dilancarkan rezekinya ya. Oke. Amin, haleluya. Ya. Mau tanggapi saya tema apa mau lanjut yang tadi? Silakan saudara. Dari Ambon kan? Bang, pastinya dari Ambon. Tahu Oh, iya, juga saya ya. di Ternate Maluku Utara. Saya Ternate Maluku Utara. Walah, saudara ini, waduh. Silakan. Berarti ketong dua harus saling menerima ya, tidak boleh saling menghujat ya, yang boleh saling menghujat ya. Iya, kata orang dua tetap beda Tuhan, tetapi popeda itu tetap satu. Beta lihat abang punya apa namanya live itu bagi beta beta pakai beta aja lah, bagi beta bagus. Bagusnya itu tidak sama dengan Suma. Kalau kita bicara menjelaskan itu moderatornya kasih turun. Wih, itu saya punya guru itu. Masa kok bicara saya punya guru begitu? Bagaimana kok ini? Jangan begitulah. Jadi begini, setiap orang dengar. Beta bilang Ya, saya dengar. moderatornya kasih Oke. turun. Oh, Nah, ini nih yang oke. bahaya nih kalau Mungkin begini begini. nih. Awal Dengar. saja Iya, dengar. Mungkin setiap orang begini, setiap orang punya rumah itu kan pasti berbeda-beda. Dia punya cara letak barang-barangnya kan? Benar tidak? ya. Ah, Ya. jadi OC jadikan orang yang dimana ketika OC bertamu di rumah yang satu, terus mereka tidak layani OC dengan baik, dan ketika OC masuk di rumah yang satu, jangan OC pernah ceritakan orang punya keburukan di rumah yang satu. OC belajar itu, karena Yesus mengajarkan ajaran kasih. Benar, Seng? Tapi karena memang pada kenyataannya kan ketong sudah ada dalam lintas debat begini, jadi mungkin ini cuman penilaian saja, bukan ketong lagi Oke, cerita siap. orang kan begitu. Siap, Biar siap, dewasa sajalah, dewasa aja lah dalam berpikir begitu. Oke, silakan. Apa yang OC mau tanggapi? Silakan. Pokoknya beta panggil OC, Obet OC panggil beta Acang sudah. Acang, Obet, kata dua bersaudara. Beta mungkin klarifikasi sedikit, jam pakai kata OC ale jua, OC terlalu kasar. Ale jua. Oh ya, Ali. Oke, siap. Jadi begini, saudaraku, jadi Siap. maukah saudara menerima bahwa Yesus ini, mengapa kita orang Kristen mengikutinya? Karena dia sudah dinubuatkan. Maukah saya menerima itu atau mau tidak menerima pernyataan itu? Sudah baik, saya dinubuatkan. tanggapi, Karena kalau belum bisa menerima nanti fatal. Tidak Ya, bisa betul. ketemu, titik temunya tidak bisa dapat. Oke, Ale Bisa bicara ini menerima bagus sih juga. kalau Ya, Ale begitu. bicara bagus. Kalau dari awal, Gimana? Bagaimana? Lanjut. Beta mau tanggapi sedikit. Ale pu apa itu? Ale pu jaringan itu. itu saudara tuh Coba jaringan dulu. jaringan Ale pu kurang bagus. baik. So dengar kah? Dengar saya pu suara kah? So dengar. Saya bisa tolong. Tolong hotspot tuh. Oke, Oke saudara, mungkin ketum buat kesepakatan di awal dulu biar enak lah. Ketum buat kesepakatan dulu biar enak. Bisa kalau menerima bahwa kenapa orang Kristen mengakui Tuhan, karena memang sudah dinubuatkan. Bisa atau bisa tidak? Oke. Beta tanggapi ya. Sayang saudara? Ya, beta tanggapi boleh?
Sebentar. Ya, perbaiki dulu sepu apa tuh? Apa Alepu jaringan. Teman-teman dibantu tap-tap layar, kasih kencang dulu teman-teman. Love orange jangan lupa teman-teman ya. Kasih kencang dulu love orange, tap-tap layar. Halo, sudah? Nah ini su bagus. Bagus sekali. Oke. Suara. Oke, lanjut. Jadi Oke, tadi kan ya, tadi kan jadi Ali bagaimana bilang, soal- orang harus buat. Ya, tadi kan Ali bilang, orang buat kesepakatan. Benar? Makasih abang-abang. Atau begini dulu, Ale perbaiki Ale pu jaringan dulu, nanti baru Ale naik ulang sudah. Soalnya durasi kan. Perbaiki dulu Ale pu jaringan dulu. Cari jaringan yang bagus dulu. Bagaimana Ale mau diskusi sama saya kalau jaringan Ale begitu kan, nanti terganggu lagi. Nanti saya bilang Yesus manusia sampai di Ale Yesus Tuhan. Nanti Ale bilang beta sudah jadi ya. Pasien selanjutnya nomor antrian yang ketiga, Pikong selamat malam. Selamat malam. Iya Pak Pikong sehat selalu Pak. Sehat. Wih, Bapak luar biasa ya Bapak ini. Sehat-sehat ya Bapak ya. Salam buat keluarga semua di sana. Semoga dalam lindungan kasih karunia Tuhan, dilindungi oleh Roh Kudus, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Gimana Bapak? Bapak mau tanggapi saya tema. Bapak dari Kristen mana Pak? Katolik apa Protestan? Saya Kristen HKBP. Oh HKBP ya. Bapak mau lanjut tadi apa mau tanggapi saya tema atau gimana, silakan Bapak. Silakan. Lanjut aja lah. Lanjut aja. Ya. Bapak punya kitab suci di situ tidak? Ambil dulu biar kita belajar sama-sama. Dulu kitab dulu. Alkitab. Ya, lanjut aja, Pak. Ya. Ada bunyi-bunyi musik itu, kalau boleh dikasih mati dulu musik, soalnya live di YouTube ini sampai di TV One kan. Soalnya live di TV One ini ndak enak juga. Oke. Oke, siap, mantap. Iya, itu Yohanes 14:1. Coba apa Bapak Pendeta buka di Yohanes 14:1. Hamba Tuhan buka di Yohanes 14:1. Yohanes 14:1 14. ayat 1. Iya, ayat 1 ya. Iya. Oke. Saya baca ya. Iya, Pak. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Nah, di situ saya pengen belajar dari Bapak. Di situ kan dia punya bunyi kan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ, Bapak? Iya, 2. Ada 2. Ya. Ya, ada 2. Yang mana Tuhan langit dan bumi, Bapak? Percaya kepada Allah. Yang pertama Berarti itu. berarti Allah Tuhan langit dan bumi. Ya. Allah Lalu Yesus Tuhan juga. Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan? Nah, jadi Nah. Ya, coba. Semangat. Ya,
artinya Jelaskan Pak. Yesus sebagai Tuhan itu kalau diteliti kata asalnya dari Ibrani Tuhan. Tuhan itu takluk dan tunduk kepadanya karena dia utusan Allah. Jadi inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah engkau berkenan. Itu kata Allah kepada Yesus ketika dia dibaptis. Iya, itu ada dia punya ayat yang saya tanyakan. Kalau Bapa sudah Tuhan langit dan bumi, apakah Yesus ini Tuhan juga atau utusan Tuhan? Nah, jadi di situ makanya jadi jangan kita samakan Tuhan Yesus Tuhan dalam penyebutan kepada Yesus dengan Tuhan Allah Bapa pencipta langit dan bumi, berbeda. Jadi di sini bedanya di mana? Nah, kalau Tuhan Tuhan kepada pencipta langit dan bumi, dialah Allah Bapa, dia disebut Allah Bapa sang sumber. Tetapi kalau Tuhan kepada Yesus, dia adalah yang Bapak bilang tadi utusan Allah. Artinya Ya. dia hanya Tuhan dalam artinya di situ Tuhan. Kita harus ikuti karena sudah diutus oleh Allah. Ajaran dia kita harus ikuti. Sikap dan teladan dia harus kita ikuti. Menurut Bapak Pikom, Anda sebagai seorang pendeta yang baik dan terhormat, Tuhan dan Tuhan sama apa beda? Berbeda. Berbeda. Ya. Jadi Yesus ini Tuhan atau Tuan? Nah, makanya tadi saya bilang tetap juga Tuhan, tetapi dalam Tuhan. arti bukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Oke, berarti di dalam kekristenan ada Tuhan pencipta langit dan bumi yaitu Allah Bapa, Ya. dan ada Tuhan yang manusia yaitu Yesus. Ya, utusan Allah ya. Oke, berarti ada berapa Tuhan? Nah, tiga dia apa? Tiga kan cuma dua, Bapa dan Yesus saja. Tiga yang satu siapa? Roh Kudus. Oh, Roh Kudus juga Tuhan. Iya. Iya. Berarti ada berapa Tuhan? Tiga, tetapi dia hakikatnya satu. Tiga. Itulah yang kami yakini dengan Tritunggal. Di mana tertulis tiga hakikatnya satu. Nah, jadi Nah, di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu berujuk kepada Allah Bapa. Kedua, Allah berfirman, itu merujuk kepada Yesus Kristus. Karena di Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi daging atau menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Nah, kemudian berarti ya, roh melayang-layang di atas air kan? ayat Di nomor ketiga, 2. ya. Oke. Ya. Bumi berbentuk kosong, belum berbentuk dan berbentuk kosong, maka roh Allah Iya. berlayang di atas permukaan air ya. Ya. Dan jadi Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nomor 1. Lanjut nomor 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, roh Allah melayang-layang di atas air. Betul. Lanjut yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Berarti Bapa, Firman, dan Roh Kudus ketiganya ini adalah satu. Iya. Satu apa mereka, Pak? Mereka adalah satu hakikatnya, dibilang satu hakikat. Satu hakikat. Baik, saya pengen belajar sama Bapak. Ya. Apa arti hakikat, Pak? Hakikat itu keberadaannya. Hakikat adalah keberadaan yang sebenarnya. Iya. Betul? Ya. Oke. Hakikat Allah Bapa apa? Nah, jadi kan gini. Jadi kalau kita nanti menjelaskan Allah Bapa inilah Allah yang Esa itu. Nah, di Iya, saya dalam tahu. Allah Bapa ini ada firman atau pengetahuannya, perkataannya ada di dalam Allah Bapa ini. Kemudian ada rohnya yang menghidupkan Allah itu sendiri. Jadi Allah yang kita puji dan sembah adalah yang hidup, bukan Allah yang mati. Ais mana Ais? Ya, lanjut Pak, lanjut. Jadi ketika
Allah Bapa menciptakan langit dan bumi dan serta segala isinya termasuk manusia yaitu Adam, lalu diciptakan Hawa, ditempatkan di Taman Eden. Dan Allah membuat suatu perintah, semua di tengah Taman Eden ini boleh kau makan buahnya, tetapi yang pohon yang di tengah Taman Eden ini tidak boleh kau makan buahnya. Apabila kau memakannya, engkau akan mati. Mati secara rohani, bukan jasmani ya. Nah, disitulah ketika iblis yang masuk ke dalam ular menggoda Hawa, mereka melanggar perintah Allah. Lalu dihukumlah mereka, diusir dari Taman Eden dan dihukum berjerih payah mencari nafkah, bersusah payah waktu melahirkan, ular berjalan dengan perut. Nah, sejak itulah keturunan daripada Adam ini, Kain dan Habel, dikuasai oleh dosa. Buktinya Kain membunuh adiknya Habel karena kecemburuan. Jadi selalu hidup manusia itu dikuasai oleh dosa. Nah, jadi upah dosa di dalam kitab Roma adalah maut. Jadi Tuhan tidak mau manusia itu binasa, tidak mau lenyap, karena manusia makhluk yang paling tinggi dari seluruh ciptaannya, diberi akal budi atau pikiran. Maka Tuhan berinisiatif bagaimana cara untuk menyelamatkan manusia ini supaya jangan binasa. Nah, disitulah dia berinisiatif, firman-Nya itu menjadi manusia atau Yesus. Diculik TikTok. Diculik TikTok dia. Yang kita bicarakan ini Tuhan, bukan ular. Kalau mau ular, nanti kita hubungi Panji. Banyak sekali Panji punya pelihara ular, atau kita ke kebun ke. Bukan ular yang saya bicarakan. Itu yang saya sudah bilang kan. Ketika kalian menjadikan anak orang sebagai Tuhan, pokoknya semua lama-lama kalau dibiarkan ular, lama jadi babi lagi. Nanti jadi contoh ayam. Ayam itu telur sama ayam, siapa yang duluan? TikTok saja tidak menerima. Coba netizen kalian bayangkan bagaimana coba kalian jadi saya. Kalian di bawah saja pasti turunkan. Apalagi saya yang di atas sama dia. Padahal simpel loh. Hakikat Bapa adalah roh, hakikat manusia adalah daging. Berarti mereka tidak bisa satu hakikat. Karena sudah terpisah. Firman menjadi manusia. Manusia hakikatnya daging. Bapa hakikatnya roh. Selesai. Ini kau lari pula ke ular. Aduh. Berat teman-teman kalau Tuhannya tiga kan. Mereka mau menjelaskan. Sudah saya bilang kan, dia mulai membuka dari kejadian sampai kebingungan kita kan. Tadi kalau dibiarkan tersesat kita tadi. Jadi beliau berbicara tadi itu seakan-akan kita lagi di satu kota yang kita tidak tahu jalan. Makanya kita tersesat itu. Silakan pasien selanjutnya. Ya teman-teman, yang belum follow silakan follow ya. Sambil tap-tap layar kan. Siapa lagi download dia punya TikTok tadi kan? Sinta, Islam Kristen. Assalamualaikum Bang Loding. Waalaikumsalam abangku. Izin saya turunkan ya, kita prioritaskan Kristen dulu. Mohon maaf buat teman-teman Muslim. Langsung diturunkan karena kita prioritaskan Kristen dulu ya. Ini sudah minum minyak rem apa belum dia ini? Biasa dia ini kalau naik TikTok ini lupa minum minyak rem ini. Mobil Fuso tahun 90-an itu kalau rem itu udah itu rem anginnya kosong kan ya. Belum rem. Ini sedikit lepas miu dan mulai dia ngamuk. Ya percaya? Buktilah. Karena kau udah kalah. Sabar. Sudah saya bilang kan,
Astagfirullah, siapa yang kasih nenek main TikTok lagi? Nek, nenek, nek. Kenapa dari gereja kirim yang begini-begini, Kak? Tidak ada kah stok-stok bagus di gereja itu sehingga yang seperti itu mereka kirim, Kak? Orang yang sudah punya umur yang cuma apa? Ini yang umur hanya cuma di apa di sisa-sisa untuk mengumpul pahala. Dilepaskan juga naik ke TikTok. Baru hadapi kita. Ibarat ini masa kita mau nasihati nenek kita kan? Hidup cuma ditongkat dengan pahala. Aduh, mau naik. Halo, brother, Islam Kristen. Islam Bang Loding, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bangku, Masya Allah. Ya, dibantu tetap layar teman-teman kasih kencang. Susah sekali. Maksudnya begini buat Kristen-Kristen itu yang nenek-nenek. Sampai kemarin itu yang kakek saya kuat. Itu sampai naik di koma loh. Mau diskusi tentang lintas agama. Ini kan sangat disayangkan. Di mana anak-anak muda itu? Di mana mereka itu? Coba. Halo Pak Tian, Islam Kristen. Halo, Ya, Pak Tian Islam Kristen. saya Islam Bang. Oh, Bentuknya, ya di mana? Ada saya yang mau dulu disampaikan? Katolik Bang, masuk Islam. Ya ada yang mau saya Alhamdulillah, sampaikan. intinya. Istiqomah Pak ya. Iya, iya, iya. Jadi saya mau sampaikan bahwa Kristen ini tidak tidak bisa menerima apa yang ada di Alkitab. Padahal udah dijelaskan. Siapa? Kasih Bang Koro, Masya Allah. Memang kejam moderator saya Pak. Mohon maaf Pak ya. Ya nanti kita sesi-sesi curhat mungkin pagi di komalnya Papi Gembala atau komal Bang Inspirasi. Saya sarankan buat Bapak itu mu'alaf. Sebentar nanti jam 10 itu di komal Bang Inspirasi itu ada kajian tentang keislaman. Itu ada 3 orang ustadz di situ. Ada Ustadz Miftah, ada Ustadz Arsan, sama ada Ustadz siapa itu? Akidu. Belajar Islam di situ Pak. Islam ini agama dengan penuh dengan ujian, kata Nabi, ad-dunya sijilu mukminin jannatul kafirin. Kan? Dunia ini penjara bagi orang-orang muslim dan neraka bagi nenek-nenek. Lagi yang lain. Hancur kau kan. Gak ada lagi ayat yang mau kau tanya sama Kristen. Dah habis. Hah? Boleh saya tanya? Iya, gak ada lagi. Coba kau tanya dulu apa lagi. Oke baik nenek. Ya nenek buka Apa? dulu, buka kamera dulu. Soalnya di sini mesti buka kamera. Gak Buka apa-apa, kamera. kita kamera. buka. Jangan turun-turunkan supaya pandai kau kan. Jangan Iya, turun-turunkan umat Kristen kalau berbicara. Biar Iya. tahu kau. Kalau kau turunkan sampai kapan kau nggak tahu isi Alkitab. Tadi kau bilang kan, udah 2 kali kau isi Alkitab ini kau baca sampai habis. Coba dulu kau baca dulu Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Apa artinya? Coba. Kau kan udah baca 2 kali isi Alkitab. Coba buka. Buka Bilangan 6 ayat 22 sampai 27, baca. Cepat. Sudah nenek, boleh saya ngomong? Ya iya, aku nanya kau. Kau kan tadi bilang sudah 2 kali Alkitab ini sampai habis kau baca. Kau buka dulu yang ku bilang. Iya boleh kan saya ngomong gantian kan? Iya boleh. Tapi baca dulu yang ku katakan. Iya. Nenek sehat? Bukan masalah saya sekarang. Sekarang buka dulu yang ku katakan. Kau kan katakan tadi bahwa isi Alkitab Iya. sudah 2 kali kau baca sampai habis. Tahu baca dulu pengertian apa yang ku bilang samamu. Cepat.
Coba dulu Ada lah. cucu nenek di situ Kita tidak? kan Ada cucu lomba nenek. baca Alkitab. Baca dulu. Ya, nenek punya cucu ada tidak di situ? Bukan masalah cucu. Baca dulu aku bilang. Bukan, saya tanya siapa yang ajarkan nenek main TikTok? Siapa yang ajarkan nenek main TikTok? 6 ayat 22 sampai 27. Cepat. Oke. Aku Bilangan sekarang berapa? nanya kau karena kau tadi Iya, iya, bilang bilangan berapa? Bilangan berapa? Coba baca dulu. Iya, bilangan berapa? Bilangan berapa? Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Bilangan 6 ayat 22 paket 27. Iya, baca. Bilangan 6 Ah, ayat 22 paket 20, maksudnya paket 27 maksudnya. bilangan 6 ayat 22 sampai 27. 5 ayat. Oh, Cepat 5 ayat. oke. Ya. Tuhan berfirman kepada Musa. Ah, Oke. Berbicara kepada Harun dan anak-anaknya, begini harus kamu beritakan kepada orang Israel, katakan kepada mereka. Salah terjemahan ini, Oma. Salah. baca sampai habis lah. Belum lagi kau baca udah terjemahan, salah terjemahan. Baca. Ya. Coba. Iya, sabar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ah, Oke. Dan bawalah persembahan persepuluhan perbendarahan ke rumah mana ada Tuhan. bilang persembahan persepuluhan? Sabar. Oh ya salah. Coba lihat situ. Coba lihat situ. Baca lagi, Coba lihat, baca lagi, baca Iya, coba lagi. lihat situ. Iya, coba lihat Coba situ. baca sampai habis. Iya, coba lihat situ. Ya baca dulu biar ku tengok di sini cepat. Iya, maka. Baca. Ya. Kau kan suka membohongi isi Alkitab, cepat bacalah. Tidak, ini lagi baca. Ya, Tuhan coba menyinari ya. engkau dengan wajahnya. Ya, Ya. baca. Oke. Baca. Ya. Tuhan menyiram engkau dengan wajahnya. Dari 1 tadi kan belum ku dengar. Coba. Kan tadi Coba. dari 1, Oma. Dari Kan ayat sudah tadi. 22-nya lah duluan. Dari 22 Oke, ayat ya. 22. Sampai 22. 27 ya, coba. Ya. Baca dari Wih, atas, ucapan berkat imam. Coba, mulai dari atas ya. Oke. Ini kan ada ucapan berkat imam. Nah, coba. Imam coba ini kau Pak baca Imam dulu. ya, Pak Imam. Ini Pak Imam. Imam. Coba sampai habis baca ya, yang 22 sampai 27. Coba. Iya, ini Imam ini Bapak-bapak Imam begitu. Bacalah dulu. Imam ya. Baca dulu yang ku kata. Ucapan berkat imam. Coba. Iya, ucapan berkat Imam. Oke. Biar kau jari kau baca Alkitab. Iya, baik. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyirami engkau. Bukan menyirami, menyinari. Oh, sabar. Oh iya, menyinari. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberkati engkau. Memberi, bukan memberkati. Baca lagi. Oh iya, oke, sabar. Yang bagus Tuhan lah. menyinari. Kau kan mau jadi Kristen. Iya. Kau kan Iya, mau jadi sabar Kristen, ini. cepat. Kan salah, saya biasa. Iya, sabar. Nah, baca, Saya salah baca. Oma protes, Oma salah Tuhan, Oma tidak protes. Baca dulu Sabar. yang bagus. Iya, Apakah sabar. Tuhan lebih hebat daripada Tuhan Kristen? Coba baca dulu, baca. Sabar, Oma, sabar. Ya. Mm-mm. Oke. Ya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Titik 2, titik di atas, koma di bawah. Lanjut 22. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Bagus Dah. nggak ayatnya ini bagi orang? Bagus. Udah. Baca lagi apa? Itu bagus kan ayatnya kan? Baca lagi Keluaran 20. Keluaran 20. Keluaran. Biar pandai kau, biar Keluaran pintar. 20. Biar jadi Kristen kau nanti ya. Kami dukung kau jadi Keluaran Kristen. 20 nomor Gak apa-apa. berapa? Coba. Keluaran 20 nomor berapa? Keluaran 20. Ayat 1 Nomor? sampai 17. Kau baca semua. Mak,
Ayat 1 Ya. sampai 17 Ya kau. kan kau Suruh bilang cucumu yang baca tadi. tuh. Suruh Tadi cucumu kan- yang baca. tadi Enak kan sekali kau suruh saya bilang. baca sampai. Ya, dengar dulu. Tadi kan kau bilang bahwa Alkitab ini udah 2 kali kau baca sampai habis. Makanya biar ku ajari kau. Benar nggak? Udah kau baca ini. Itu maksudku. Cepat. Iya, tapi Ya udah ini Anda baca. suruh saya baca sampai 17. Ya nggak apa-apa. Kenapa tidak suruh cucumu yang baca? Loh, Ya, Spertus.